Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Tugas ini merupakan tugas akhir pada semester 3 pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 11, yaitu yang terdiri dari Pak Rizwaldi, kemudian saya sendiri, Usmul Fauji, dan Muhammad Rapi. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang siklus produksi, yaitu mengenai definisi, tujuan, aliran, beserta flowchart dari siklus produksi. Sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi dari siklus produksi. Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan produk. Tujuan dari siklus produksi adalah mengotorisasi semua produksi dan perolehan aset tetap dengan baik, menjaga persediaan barang dalam proses dan aset tetap, mencatat siklus produksi yang valid dan sah, mencatat siklus produksi secara akurat dan melakukan setiap aktivitas siklus produksi secara efisien dan efektif. Romney dan Steinberg 2012. Berikut tujuan-tujuan dari siklus produksi. Yang pertama, agar semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dapat dijaga keamanannya. Selanjutnya, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat dan akurat. Catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Dan yang terakhir, aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses produksi, yaitu yang pertama, membuat proyeksi penjualan, kemudian membuat order produksi, selanjutnya meminta bahan baku, penjadwalan produksi, diserahkan ke bagian pengiriman, mentransfer persediaan barang jadi, menginspeksi order, dan yang terakhir memproduksi order. Peran sistem informasi akuntansi dalam siklus produksi. Secara umum, SIA ini berperan untuk membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas untuk dijadikan masukan bagi pembuat keputusan dalam perencanaan produk atau jasa yang dihasilkan. Kemudian peran lain dari SIA dalam siklus produksi yaitu sebagai bauran produk, penetapan harga produk, alokasi dan perencanaan sumber daya, dan manajemen biaya. Pada bauran produk, sistem informasi akuntansi ini berperan dalam membantu memutuskan produk apa yang ingin diproduksi. Kemudian pada penetapan harga produk, sistem informasi akuntansi ini akan dapat membantu untuk mencatat berapa harga pokok produksi sampai produk selesai dibuat. Pada alokasi dan perencanaan sumber daya, sistem informasi akuntansi ini akan dapat membantu para pembuat keputusan untuk menentukan apakah membuat atau membeli, dan apakah jika akan membeli produk lalu dijual atau memproduksi sendiri lalu dijual. Kemudian pada manajemen biaya, sistem informasi akuntansi ini akan merencanakan atau mengalokasikan biaya-biaya yang timbul. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai siklus produksi atau proses dari siklus produksi. Di sana kita bisa lihat ada siklus pendapatan, kemudian ada siklus pengeluaran, ada siklus manajemen sumber daya manusia atau bisa disebut dengan siklus penggajian, kemudian ada sistem buku besar dan pelaporan, dan pihak manajemen. Kita bahas terlebih dahulu yaitu siklus pendapatan. Di dalam siklus pendapatan tersebut ada perkiraan penjualan, kemudian ada permintaan pelanggan dan barang jadi. Maksudnya itu siklus pendapatan akan memberikan informasi tentang produk apa yang dipesan, dan
kemudian melakukan ramalan penjualan yang akan digunakan oleh bagian produksi untuk menyusun rencana produksi dan jumlah persediaan. Kemudian, sebaliknya, siklus produksi ini akan memberikan informasi kepada siklus pendapatan tentang produk apa yang telah selesai dibuat dan jumlah produk yang tersedia untuk dijual. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai siklus pengeluaran dengan siklus produksi. Di sana ada permintaan pembelian, kemudian overhead pabrik, dan bahan baku. Maksudnya itu, segala informasi tentang bahan baku dikirim ke siklus pembelian dalam bentuk surat permintaan pembelian. Sebaliknya, siklus pembelian akan memberikan informasi kepada siklus produksi tentang bahan baku yang dibeli dan pengeluaran lain yang termasuk dalam overhead pabrik. Kemudian selanjutnya, hubungan atau timbal balik dari siklus manajemen sumber daya manusia atau pengajian kepada siklus produksi. Jadi setiap tentang kebutuhan tenaga kerja akan dikirimkan ke sistem manajemen sumber daya manusia atau pengajian yang nantinya akan memberikan data tentang tersedianya tenaga kerja dan biayanya. Kemudian ada di situ HPP. HPP ini yang dihasilkan dari siklus produksi akan dicatat ke sistem buku besar dan pelaporan. Kemudian ada pihak manajemen. Jadi, segala sesuatu atau aktivitas di dalam siklus produksi semuanya akan dilaporkan kepada pihak manajemen. Aktivitas siklus produksi. Di dalam aktivitas siklus produksi terdapat 4 aktivitas. Yang pertama desain produk, yang kedua perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga operasi produksi, dan yang keempat akuntansi biaya. Berikut penjelasan tentang aktivitas siklus produksi, yaitu yang pertama desain produk. Adanya desain produk ini bertujuan untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas sementara secara simultan meminimalkan biaya produksi. Akuntan pada desain produk berperan sebagai untuk mendesain sistem informasi akuntansi agar informasi tersedia bagi para desainer produk. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan dan penjadwalan. Tujuan dari proses ini yaitu untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Peran akuntan dalam perencanaan dan penjadwalan yaitu untuk memastikan bahwa sistem informasi akuntansi mengumpulkan dan melaporkan biaya secara konsisten dengan teknik perencanaan produksi perusahaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada proses operasi produksi. Operasi produksi ini bertujuan untuk menciptakan, mengkoordinasi, mengatur, dan mengelola operasional sistem dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki, yaitu tenaga kerja, peralatan, mesin, tanah, bangunan, bahan baku, dan modal, secara efektif dan efisien. Tujuannya sebagai otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian peran akuntan dalam operasi produksi ini yaitu bagaimana CIM atau Computer Integrated Manufacturing mempengaruhi sistem informasi akuntansi. Kemudian yang selanjutnya yaitu akuntansi biaya. Akuntansi biaya dalam siklus produksi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai perencanaan, pengendalian, dan kinerja. Kemudian yang kedua memberikan data biaya yang akurat, dan yang ketiga mengumpulkan dan memproses informasi. Kemudian di sini ada peran akuntan dalam akuntansi biaya untuk memberikan suatu informasi mengenai biaya, di mana informasi ini sangat berguna bagi manajemen dalam hal perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.
Aktivitas siklus produksi. Yang pertama, desain produk. Di dalam desain produk terdapat daftar bahan baku yang isinya nomor bahan baku, deskripsi, jumlah komponen bahan baku. Yang kedua, daftar operasi, kebutuhan tenaga kerja dan mesin. Lalu ada perencanaan dan penjadwalan. Sistem perencanaan sumber daya produksi, manufacturing resource planning, sama dengan MRP. MRP adalah kelanjutan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang mencari keseimbangan antara kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi perkiraan penjualan. Yang kedua, sistem produksi just in time. Tujuan produksi JIT adalah meminimalkan atau meniadakan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Lalu ada operasi produksi, Computer Integrated Manufacturing. Dalam siklus produksi digunakan untuk mengurangi biaya produksi dengan pergeseran produksi massal ke produksi sesuai pesanan. Yang terakhir, akuntansi biaya, yang isinya ada bahan baku, tenaga kerja langsung, mesin dan peralatan, dan overhead pabrik. Pengendalian siklus produksi. Pengendalian siklus produksi terbagi menjadi 5, antara lain pengendalian desain produk, pengendalian perencanaan, pengendalian operasi produksi, pengendalian akuntansi biaya, dan pengendalian ancaman umum. Bentuk ancaman dan pengendalian pada siklus produksi. Yang pertama, proses ancaman umum. Terdapat ancaman hilangnya data kinerja yang kurang baik. Prosedur pengendaliannya, buat cadangan dan perencanaan pemulihan dari bencana atau batasi akses ke data biaya pelapor yang lebih baik dan tepat waktu. Yang kedua, proses desain produk. Terdapat ancaman desain produk yang kurang baik. Untuk prosedur pengendaliannya, perbaiki informasi tentang pengaruh desain produk atas biaya dan data yang terinci mengenai biaya jaminan dan perbaikan. Yang ketiga, proses perencanaan dan penjadwalan. Terdapat ancaman kelebihan atau kekurangan produksi dan investasi yang tidak optimal dalam aktiva tetap. Untuk prosedur pengendaliannya, sistem perencanaan produksi yang lebih baik, tinjau dan setujui perolehan aktiva tetap, dan pengendalian anggaran. Yang keempat, proses operasi produksi. Terdapat ancaman pencurian atau kerusakan persediaan aktiva tetap. Untuk prosedur pengendaliannya, batasi akses fisik ke persediaan dan aktiva tetap, dokumentasikan semua perpindahan persediaan sepanjang proses produksi, identifikasi semua aktiva tetap, dokumentasi memadai dan tinjau semua transaksi melibatkan pembuangan, dan asumsi yang memadai. Proses yang kelima, akuntansi biaya. Terdapat ancaman kesalahan pencatatan dan masukan data mengakibatkan data biaya yang tidak akurat. Untuk prosedur pengendaliannya, pengendalian entry data, penggunaan pemindaian kode garis jika memungkinkan, dan rekonsiliasi jumlah tercatat dengan manajemen fisik secara periodik. Arus informasi yang masuk ke siklus produksi dari siklus lain. Yang pertama, siklus pendapatan. Siklus pendapatan menyediakan informasi mengenai order customer dan perkiraan penjualan untuk digunakan dalam perencanaan produksi dan persediaan. Yang kedua, siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran menyediakan informasi untuk memperoleh bahan mentah dan mengontrol pengeluaran lain yang termasuk overhead pabrik. Yang ketiga, siklus penggajian. Siklus penggajian menyediakan informasi tentang biaya karyawan dan ketersediaannya. Berikut ini contoh flowchart dari siklus produksi. Flowchart ini menggambarkan alur atau proses permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Di sana ada bagian produksi, kemudian bagian gudang, bagian akuntansi, dan ada manajer. Dari masing-masing bagian tersebut itu saling berhubungan dalam pemrosesan permintaan dan pengeluaran barang gudang. Singkatnya, pada flowchart ini dimulai dari bagian produksi, kemudian ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan seperti membuat surat permintaan bahan baku, melakukan proses produksi sampai dihasilkannya produk jadi. Bagian produksi dengan bagian gudang ini ada hubungan timbal balik dalam menyediakan barang jadi.
Kemudian, dari bagian akuntansi akan membuat catatan atas pelaporan permintaan dan pengeluaran barang, yang nantinya catatan informasi tersebut akan dilaporkan kepada manajer atau pihak pembuat keputusan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jikalau ada kata-kata yang kurang tepat, mohon untuk diberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Terima kasih.